warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 28 April 2026. Seperti biasa, dengan saya Ani Febriani yang akan membimbing pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Kemarin kita sudah membahas tentang bab 5 terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap antisosial dengan pokok bahasan yaitu perilaku menyimpang. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang jenis dan bentuk perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis perilaku menyimpang primer, sekunder, individu, dan kelompok. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk perilaku menyimpang serta dampaknya bagi diri sendiri dan masyarakat. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Mari kita lanjut ke proses pembelajarannya. Hari ini di mata pelajaran sosiologi ya. Jalan nggak bukunya? Ke screen-nya. Jalan ya? Apa itu tulisannya, Bu? Ada nggak tulisannya? Bab 5. Ada bukunya. Iya. Jadi dia perilaku menyimpang dan sikap-sikap antisosial. Iya. Nah, kemarin yang kita bahas itu bagian poin A, perilaku menyimpang. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian perilaku menyimpang, ciri-ciri perilaku menyimpang. Nah, kali ini kita lanjutkan membahas bagian poin B, yaitu jenis dan bentuk perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Di sini ada beberapa jenis perilaku menyimpang dan sikap antisosial, di antaranya ada penyimpangan primer dan sekunder. Penyimpangan sosial primer adalah penyimpangan yang bersifat sementara atau temporer. Nah, biasanya orang yang melakukan penyimpangan primer itu masih tetap dapat diterima oleh sekelompok sosialnya karena tidak secara terus-menerus melanggar norma-norma umum. Jadi hanya sesekali melakukan penyimpangan, makanya masih dapat diterima oleh kelompok sosial. Contohnya itu pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, itu termasuk ke penyimpangan primer. Sedangkan kalau penyimpangan sekunder adalah penyimpangan sosial yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sanksi telah diberikan kepadanya sehingga para pelaku secara umum dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Contohnya, seseorang yang meminum dan pemabuk minuman keras dimanapun dia berada akan dibenci orang. Begitu ya. Jadi penyimpangan kalau penyimpangan primer itu hanya sekali melakukan penyimpangannya, kalau penyimpangan sekunder dia berulang-ulang atau secara terus-menerus. Ya. Terus selanjutnya ada penyimpangan individu dan kelompok. Penyimpangan individu itu dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Itu adalah penyimpangan individu ya. Nah, perilaku seperti ini secara nyata menolak norma-norma yang telah diterima secara umum dan perilaku dalam pertemuan perilaku utama. Sedangkan kalau penyimpangan kelompok itu terjadi apabila perilaku menyimpang dilakukan bersama-sama dalam kelompok tertentu. Nah, perilaku menyimpang kelompok ini agak unik sebab kelompok tersebut mempunyai nilai-nilai, norma, sikap, dan tradisi sendiri. Fanatisme anggota terhadap kelompoknya dapat menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku menyimpang. Contohnya itu di sini ada kelompok geng ya, kejahatan terorganisir, ya, yang melakukan penyelundupan dan perampokan. Kalau di kita masih ada nggak ya kelompok geng-geng kayak gitu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Dibilang nggak ada. Iya. Iya, dibilang ada sih.
Cuman maksudnya tidak ini ya, alhamdulillah tidak begitu marak kelompok-kelompok geng seperti itu. Ya, cuma harus dimusnahkan. Iya. Yang selanjutnya contoh yang selanjutnya ada kelompok pengacau keamanan dengan tujuan-tujuan tertentu atau teroris. Nah, bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Bentuknya ada apa aja? Di sini ada salah satunya penyalahgunaan narkotika ya. Itu salah satu bentuk perilaku menyimpang. Perampokan gimana dia perampokan ya? Terus apa lagi? Pembunuhan, memperkaos. Yaitu adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan sikap antisosial. Masuk ini pelecehan seksual. Penyalahgunaan narkotika. Terus yang termasuk jenis-jenis narkotika yang sering digunakan itu ada candu ya atau opium. Tahu kan opium. Nah, biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan Patersomniferum, termasuk golongan semak tingginya itu 70 sampai 110 cm. Bunganya berwarna merah. Kalau tahu mungkin. Ada morfin, ada alkohol. Iya. Banyak jenisnya ya. Ya, banyak jenisnya bermacam-macam. Bagaimana sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita kali ini? Lalu, insya Allah paham. Terima kasih. Untuk tugas-tugasnya jangan lupa diikutin ya. Nanti di share di Jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita belajar kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, proses pembelajaran kita kali ini. Dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah tindakan yang melanggar norma sosial baik sementara atau primer maupun berulang atau sekunder, dilakukan individu atau sekelompok. Bentuknya seperti narkoba, tawuran, dan perilaku negatif lainnya yang berdampak buruk sehingga perlu dicegah dengan sikap dan lingkungan yang positif. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.